Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersyukur kami kepadamu Tuhan Yesus yang baik, yang masih memberikan kesempatan buat kami menikmati berkat dan anugerah-Mu di sepanjang hari ini. Tapi sebelum kami beraktivitas, kami rindu mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan menjadi bahagian kami, supaya kami bisa memahami firman Tuhan dengan baik, dan dengan tuntunan Roh Kudus kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan buat kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau di sepanjang bulan ini kita banyak mendengar kebenaran firman Tuhan, khususnya renungan pagi dengan tema kemerdekaan, maka hari ini juga saya akan masih berbicara tentang kemerdekaan itu juga. Di hari Sabtu yang lalu, ketika Pendeta Jeff Takastanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang sekali merdeka, kita tetap merdeka, karena berketepatan dengan ulang tahun negara kita yang ke-79. Dan hari ini kita belajar tentang dipimpin oleh Roh Kudus. Salah satu visi misi gereja kita juga adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah merdeka dan dimerdekakan oleh Tuhan perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, mengapa kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, saya akan memberikan beberapa hal kepada kita untuk kita renungkan di pagi hari ini. Kenapa Roh Kudus itu begitu perlu buat saya dan buat saudara, ya. Yang pertama, mengapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Karena begini Bapak Ibu Saudara, ketika saya dan saudara dibebaskan dari kuasa dosa, dari ikatan dosa, maka tidak serta-merta kita sudah mengakhiri hidup kita di dunia ini atau mengakhiri pertandingan kita di permukaan bumi ini. Tidak kan Bapak Ibu Saudara? Ketika saya dan saudara dibebaskan atau dimerdekakan oleh Tuhan, kita tidak langsung kembali kepada Tuhan. Tetapi saya dan saudara itu masih hidup di dunia ini, masih ada hal-hal yang kita jalani hari lepas hari. Dan di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama berkata begini, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Maksud kata bergumul di dalam Ayub ini adalah artinya juga bisa diartikan sebagai satu peperangan. Bukankah manusia harus berperang di permukaan bumi? Maksudnya jadi berarti selama kita ada di muka bumi ini, kita belum menghadap ke hadapan Tuhan, kita belum kembali ke pangkuan Bapa kita di surga, maka dikatakan Ayub tadi dikatakan bahwa kita masih harus bergumul. Kita masih harus berperang di permukaan bumi ini. Masih ada banyak pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi. Masih banyak tantangan-tantangan yang akan diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi peperangan, maka kemungkinan akan ada kita melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, kemungkinan kita akan dipimpin, kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan dipimpin oleh diri kita sendiri, atau dengan arti ada banyak orang yang mengandalkan kekuatannya, ya. Ataupun kita akan dipimpin oleh kuasa lain daripada kuasa Roh Kudus. Artinya ada kemungkinan kita akan kembali lagi ditawan oleh dosa atau kuasa jahat itu. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan pun tetap membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita masih perlu dipimpin oleh Roh Kudus.
supaya kita boleh menerima kekuatan ketika kita harus berperang, ketika kita harus bergumul, ketika ada tantangan yang diperhadapkan di dalam hidup kita, ada masalah, kita diberi kekuatan, kita diberi hikmat oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita masih perlu dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Lalu yang kedua, apalagi Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 begini firman Tuhan. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu dipimpin oleh roh Allah, Roh Kudus? Karena hanya Roh Kuduslah yang mengerti Allah dan segala pikirannya. Apa yang dimau, apa yang dikehendaki Allah buat saya dan buat saudara, hanya Roh Kuduslah yang mengerti. Nah, kalau ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan memahami rencana-rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Supaya saya dan saudara memahami dengan baik apa maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih mengerti akan Allah selain daripada roh Allah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang sudah merdeka, kita perlu Roh Kudus Tuhan supaya kita bisa memahami maksud dan rencana Tuhan dengan baik di dalam hidup kita. Ya, supaya kita melakukan hal-hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita mengisi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Kembali kepada Yohanes pasal yang ke-13 tadi. Yohanes pasal yang 16 ayat yang ke-13 tadi, bahwa dikatakan di sana, Yohanes 16 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata seperti ini tadi. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang ketiga, kenapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Karena hanya Roh Kudus itu yang dikatakan ayat ini tadi adalah roh kebenaran itu yang bisa memimpin kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau saya lihat arti daripada kebenaran di dalam ayat pasal 16 ayat 13 ini tadi, ada dua kali kebenaran di sana. Kebenaran yang dimaksudnya di sini adalah kebenaran yang sesungguhnya, yang di dalamnya tidak ada terdapat sedikit pun kesalahan. Ditinjau dari sudut apapun, ditinjau dari segi manapun, tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan yang terdapat di dalamnya. Jadi kebenaran yang dimaksud ini adalah kebenaran yang benar-benar benar. Jadi maksudnya gimana ya Bapak Saudara? Yang memang benar, nggak ada lagi yang lain. Kalau kebenaran saya dan kebenaran saudara sebagai manusia, kadang kalau ditinjau dari segi lain, ada terdapat kesalahan di dalamnya. Ya, misalnya hukum, ada banyak yang misalnya menghukum mati terpidana narkoba atau bagaimana. Maka dari segi HAM mereka mengatakan nggak boleh. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ada kebenaran yang sepertinya tidak seutuhnya benar. Nah, tetapi kebenaran yang dimaksudkan dalam ayat ini tadi adalah kebenaran yang memang benar-benar benar. Ya, jadi hanya Roh Kudus yang akan memimpin kita. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan berjalan di dalam kebenaran itu sendiri. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya kebenaran Yesus lewat Roh Kudus Tuhan yang akan benar-benar
memerdekakan saya dan saudara dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Putih, kita bisa berkata, oh putih. Putihnya seperti apa? Putih susu, lalu putih tulang. Nah, berarti putih itu juga belum benar-benar putih. Tapi kebenaran yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini adalah kebenaran yang memang benar-benar tidak ada kesalahan terdapat di dalamnya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, apakah kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Saya mengatakan, ya, kita sangat perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun kita di jalan-jalannya Allah. Kita mengerti apa yang dimaui Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan buat saya dan saudara untuk kita lakukan hari lepas hari. Puji nama Tuhan, ini firman Tuhan. Saya tidak perpanjang, mari kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Firman-Mu sudah kami terima. Biarlah kami boleh senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kami boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak kembali diikat oleh kuasa dosa, kuasa kegelapan, tapi kami boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kebenaran yang sesungguhnya itu di dalam hidup kami. Tuntun kami di sepanjang hari ini. Sertai kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.